Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in, itba tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dianggap dan dijadikan sebagai umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak merasa takut ketika mendengar kata neraka? Tak ada seorang pun yang mau masuk neraka, bahkan sekalipun dia adalah seorang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Karena itu sejatinya seorang muslim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan darinya akan terkena api neraka. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang kelak akan mampir di neraka. Sebagian yang mampir akan diangkat dan meneruskan ke surga, dan ada pula yang dia di dalam neraka abadan abada, kekal selama-lamanya. Untuk menjadi penghuni neraka amatlah mudah. Tidak sesulit menjadi penghuni surga. Untuk menjadi ahli neraka cukup sederhana. Bermaksiatlah dan janganlah pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja kita sebagai orang yang beriman tidak akan pernah mau meski hanya mampir saja atau bahkan melihat saja. Orang beriman akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka dan berharap dimasukkan ke surganya. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, dan cara bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah salah satu cara yang Rasul ajarkan kepada kita ketika Rasul ingin menyampaikan pelajaran, ketika Rasul ingin menyampaikan pesan atau wasiat kepada para sahabatnya. Hal ini dilakukan agar Rasul tidak dianggap menggurui para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala ukhbirukum biman yuhrimu 'alan nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat pun menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau kemudian menyampaikan, haram tersentuh api neraka orang-orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qarib dan sahl. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan 4 hal kepada para sahabat khususnya dan umumnya kepada kita sebagai kaum muslimin agar kita terhindar dari api neraka. Sifat yang pertama yaitu sifat hayyin. Sifat hayyin ini adalah sifat orang-orang yang memiliki ketenangan dan kewibawaan, baik pada sifat lahir maupun sifat batinnya. Dia tidak labil atau tidak mudah tersulut emosi. Ini karena kedalaman ilmunya tentang agama. Dia juga tidak mudah marah. Artinya dia adalah orang yang pemaaf, tidak gerasa gerusu dalam segala hal, dan senantiasa penuh pertimbangan. Kemudian juga dia tidak gampang mencaci, apalagi melaknat, dan juga tidak mengamuk-ngamuk, tidak senantiasa, dan dia juga senantiasa menahan diri dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan bahwa salah satu amalan agar kita terhindar dari api neraka adalah memiliki sifat layyin. Layyin ini secara bahasa artinya lembut. Dia lemah lembut dalam melakukan segala perbuatan, apapun itu. Kemudian juga dia penuh kasih sayang, baik dalam bertutur kata atau pada perbuatannya. Dan juga orang yang memiliki sifat layyin ini tidak pernah berbuat kasar atau melakukan perbuatan semau dirinya. Tidak suka marah-marah juga pada saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian juga dia lemah lembut ketika menginginkan kebaikan untuk sesamanya. Orang yang layyin ini juga adalah orang yang selalu berusaha menjaga perasaan orang lain dan tidak ingin memperlakukannya agar dia terhina atau agar dia malu di depan umum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga yang Rasulullah sampaikan adalah orang yang kelak akan dijaga dirinya dari api neraka itu memiliki sifat qarib. Sifat qarib ini secara bahasa artinya dia dekat, mudah didekati, mudah diajak berteman. Dia juga suka menyambung tali silaturahim dan juga mudah akrab dengan seseorang. Dia ramah ketika diajak bicara, menyenangkan bagi orang-orang yang mengajak bicaranya. Biasanya juga orang seperti ini murah senyum. Jika bertemu dengan saudara muslim, wajahnya berseri-seri dan enak dipandang. Orang seperti ini juga suka menebarkan salam baik kepada orang yang ia kenal atau kepada orang yang tidak dia kenal. Orang yang memiliki sifat qarib ini juga biasanya dia memiliki teman yang banyak, karena ketika hadir atau ketika kehadirannya ini suka dinanti-nantikan oleh temannya itu. Itu semua karena sifat layyin ini adalah sifat orang yang senantiasa mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak menginginkan perpecahan atau bahkan pertengkaran dan permusuhan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sifat yang akan
mendekatkan kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat sahal. Orang yang sahal ini adalah orang yang suka mempermudah urusannya, baik urusan dirinya, bahkan dia juga sangat senang ketika mempermudah urusan orang lain, tidak suka mempersulit sesuatu. Orang sahal ini suka menawarkan solusi bagi setiap permasalahan, tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan membuat orang lain menjadi susah, atau dia lari dan menghindar dari masalah. Orang yang sahal ini juga adalah orang yang suka membantu urusan orang lain, meringankan beban orang lain. Dia juga senang dan berbahagia jika memudahkan urusan orang lain dan meringankan beban mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 4 sifat ini adalah 4 sifat yang sangat luar biasa, dan jaminannya adalah dijauhkan dari api neraka dan tentunya akan menjadi dekat diri kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah artinya ketika seseorang memiliki 4 sifat ini sudah cukup? Tentunya tidak. Tapi keempatnya adalah karakter wajib yang mestinya kita sungguh-sungguh memilikinya. Semua ibadah yang mengarah pada 4 karakter ini adalah sesuatu yang harus kita jalankan, harus kita lakukan, dan harus sungguh-sungguh untuk melakukannya. Karena buah dari ibadah yang kita lakukan, buah dari amalan atau ilmu yang kita miliki, tentunya salah satu hal yang paling berarti dari semua itu adalah akhlak. Salah satu akhlak itu adalah sifat sahal, qarib, layyin, dan hayyin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa terus bersungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan sifat-sifat yang Rasulullah SAW sudah diajarkan kepada kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa yaqinan shadiqan wa niyatan mukhlishan wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.